Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agung Prawira. Materi kali ini kelas 11 adalah tentang pengelolaan dan persebaran sumber daya alam. Dan kali ini materinya adalah pertambangan serta pariwisata. Oke, kita langsung ke pertambangan. Definisi pertambangan yaitu usaha pemanfaatan sumber daya alam berupa barang-barang galian yang terkandung di dalam dan di permukaan bumi. Berdasarkan manfaat dan kegunaannya, pertambangan itu terbagi ada 3. Yang pertama ada golongan A, yaitu barang tambang strategis dan penting untuk perekonomian negara. Dan contohnya golongan A ini adalah minyak bumi, batu bara, gas alam, biji timah, tembaga, dan nikel. Artinya barang tambang ini adalah barang yang diperlukan untuk pembangunan negara. B-nya adalah golongan B, yaitu jenis barang tambang yang vital dan penting bagi kehidupan orang banyak, serta bisa dikelola oleh swasta. Contohnya adalah barang tambang golongan B adalah emas, perak, belerang, fosfat, mangan, dan lain-lain. Golongan C adalah jenis barang tambang yang secara langsung dipakai untuk bahan keperluan industri dan dapat dikelola oleh rakyat atau masyarakat sekitar sendiri. Contohnya adalah batu gamping, kaolin, marmer, gips, dan batu apung. Serta masih banyak lainnya golongan C yang dapat langsung dikelola oleh masyarakat atau rakyat itu sendiri. Yang kedua, barang tambang berdasarkan bentuknya. Pertama, barang tambang berbentuk energi, yaitu barang tambang yang bisa menghasilkan tenaga atau energi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, gas alam, uranium. Yang kedua adalah barang tambang berbentuk mineral logam. Contohnya adalah timah, tembaga, biji besi, emas, perak, dan nikel. Yang ketiga adalah berdasarkan bentuknya barang tambang adalah berbentuk mineral bukan logam. Contohnya adalah intan, belerang, gamping, marmer, pasir kuarsa, dan fosfat, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ketiga adalah barang tambang asal pembentukannya. Di sini ada 2. Yang pertama adalah mineral organik, yaitu dari barang tambang yang terbentuk dari sisa makhluk hidup yang terpendam. Contohnya adalah gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Artinya asal pembentukan ini adalah seperti minyak bumi. Ini kan dari fosil-fosil ataupun beberapa makhluk hidup yang sudah terpendam di beberapa tahun sebelumnya gitu, sehingga mengendap lalu kemudian mengalami minyak bumi tersebut. Yang kedua adalah mineral anorganik, yaitu bahan tambang dari sisa-sisa bahan anorganik. Contohnya adalah kaolin, batu, pasir kuarsa, dan yodium. Kemudian saya akan menjelaskan proses terbentuknya barang tambang. Yang pertama adalah proses sublimasi, yaitu suatu proses yang terjadi melalui penguapan langsung kemudian diikuti dengan pengendapan biji uap tersebut. Yang kedua adalah proses hidrotermal, yaitu suatu proses diferensiasi magma yang menyusup ke atas menjauhi dapur magma. Yang ketiga adalah proses endapan sedimen, yaitu suatu endapan yang terbentuk dari proses pengendapan berbagai macam mineral yang sudah mengalami pelapukan dari batuan asalnya. Yang keempat adalah proses metamorfosis, yaitu suatu proses yang terjadi diakibatkan oleh adanya suatu perubahan pada unsur-unsur kimia yang terjadi pada batuan. Nah, penjelasan tadi memang harus
dieksekusi ataupun diterapkan pada di lapangan langsung karena berkaitan tentang pertambangan, minimal kita mengetahui bagaimana proses terjadinya barang tambang agar bisa diolah menjadi barang jadi atau bisa dimanfaatkan. Nah, setelah tadi saya menjelaskan tentang pertambangan, lalu kemudian jenis-jenis pertambangan, lalu kemudian bagaimana proses terbentuknya barang tambang, itu merupakan salah satu sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, setelah tadi sebelumnya ada materi pertanian, kemudian perikanan dan kelautan, kehutanan, lalu kemudian pertambangan, barusan tadi saya jelaskan. Sumber daya alam yang selanjutnya adalah pariwisata. Pariwisata di Indonesia sangatlah banyak. Salah satunya bahkan sampai dinobatkan sebagai keajaiban dunia, bahkan sudah diakui di dunia, wisata-wisata Indonesia. Itu menjadikan salah satu sebagai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Artinya itu suatu kekayaan yang ada di Indonesia. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia harus bisa mengelola wisata tersebut, objek wisata tersebut agar tetap asri dan kelestarian lingkungannya. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis wisata sebagai sumber daya alam. Yang pertama, wisata alam. Contohnya adalah kawasan terumbu karang. Nah, ini sangat terkenal sekali di dunia. Salah satunya Raja Ampat, kemudian Bunaken. Lalu kemudian wisata alam selanjutnya adalah gunung berapi. Selain istilahnya kita menjadi mitigasi penanggulangan bencana gunung berapi, di sisi lain sebagai kekayaan sumber daya alam, yaitu sebagai wisata alam. Selanjutnya adalah pantai. Pantai menjadi salah satu wisata alam daya tarik para wisatawan domestik ataupun internasional. Di sisi lain, garis pantai Indonesia adalah yang nomor kedua di dunia setelah Kanada. Kemudian wisata alam selanjutnya adalah gua-gua kapur. Itu menjadi salah satu kenampakan alam di Indonesia dan menjadi daya tarik wisatawan. Yang B adalah wisata belanja. Wisata belanja yaitu wisata yang terdapat tawar-menawar atau jual beli. Wisata belanja dibagi dua, yaitu wisata tradisional ataupun wisata modern. Nah, wisata modern biasanya alat-alat yang dari luar negeri ataupun secara dari teknologi. Sedangkan tradisional terdapat tawar-menawar ataupun menjual belikan barang-barang khas di setiap daerah sendiri. Nah, wisata belanja ini yang ciri khasnya adalah terdapat di daerah aliran sungai seperti Sungai Barito di Kalimantan Selatan. Karena apa? Karena unik, yaitu melakukan transaksi jual belinya di atas perairan Sungai Barito. Yang C-nya adalah wisata budaya. Artinya wisata ini yang memperjualbelikan atau mempromosikan budaya-budaya yang ada di Indonesia, khususnya setiap daerah ciri khas. Nah, biasanya yang lebih terkenal adalah Bali karena tari kecaknya, kemudian beberapa budaya yang ada di Bali. Masih banyak di daerah-daerah yang menjual belikan wisata budayanya kepada para wisatawan, terutama untuk wisatawan internasional. Yang D-nya adalah wisata keagamaan, yaitu adanya peninggalan seperti candi, artefak, masjid, pura, dan tempat makam para wali. Terdapat di daerah mana saja? Contohnya adalah Yogyakarta, kemudian Jawa Tengah, lalu kemudian Cirebon sebagai wisata keagamaan ya, karena tempat ada makam para wali. Dan yang terakhir adalah wisata kuliner, yaitu wisata yang memperjualbelikan makanan khas tradisional di Indonesia. Nah, itu menjadikan salah satu sumber daya alam yang ada di Indonesia, karena menjadi ciri khas memperjualbelikan makanan khas Indonesia itu daya tarik untuk para wisatawan luar negeri. Misalkan
banyak sekali makanan-makanan tradisional yang ada di Indonesia. Ya, salah satu contohnya adalah yang terkenal adalah rendang dari Sumatera Barat. Oke, materi tadi saya tutup tentang sumber daya alam pengelolaannya, yaitu ada pertambangan dan pariwisata. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.